Salam, selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat semangat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan hati. Terima kasih buat kekuatan untuk kami selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini saatnya kami memberikan yang terbaik. Lewat korban syukur kami, dan juga kami mendengarkan sabda firman-Mu, kami meluangkan waktu kami yang khusus untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh beracara dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami percaya hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Ini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kami sembah Engkau Yesusku, tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Hanya kepadamu kami berbakti, serahkan hidup kami, berikan hati kami. Sebab Engkau telah membayar lunas, Engkau bebaskan kami dari belenggu dosa. Syukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu Yesus, Tuhan yang ajaib luar biasa. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau satu-satunya Juru Selamat kami yang ajaib. Semua lidah mengaku, biar semua lutut bertelut, tunduk di hadapan-Mu.
bukit-bukit memuji Engkau, gunung-gunung menyembah-Mu. Semua yang bernapas memuji Engkau, Tuhan yang ajaib, luar biasa. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, sampai selama-lamanya. Biar kami menyembah-Mu sepanjang hidup kami, sebab Engkau Tuhan milik kami semua. Kami milik-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan sabda firman-Mu di dalam kitab Mazmur yang ada, yang selalu Tuhan nyatakan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mau terus tunduk dan taat kepada-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Roh Kudus yang akan senantiasa berbicara. Dan di satu kali di waktu yang luar biasa, firman itu akan dinyatakan menjadi rema bagi kami semuanya. Bahkan juga pada pagi hari ini Tuhan menyatakan rema itu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-87. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Sela. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, Sela. Dan orang yang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Haleluya. Saudara, kita melihat begitu luar biasa. Tuhan bisa juga memilah-milah mana yang harus diperhatikan dan mana yang harus diutamakan, ya, ataupun hal-hal yang lain, ya, yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita semuanya. Saudara, kita melihat di sini bahwa di
Dikatakan di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ada tempat yang Tuhan itu pilih menjadi tempat-tempat yang menyukakan hatinya. Tetapi juga ada tempat-tempat yang sepertinya tidak dipilih. Sebenarnya sih sudah diperhatikan, tapi mungkin oleh karena dosa, oleh karena kebabalan hati, oleh karena orang-orang yang tinggal di sebuah kota itu, Tuhan akan lebih mengutamakan. Maka dikatakan Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Ya. Di sana ada berkerumun orang-orang yang menyatakan dirinya dan mengasihi Tuhan. Tuhan lebih suka mencintai orang-orang dimanapun dia berada. Mungkin bukan di Yerusalem, bukan di kota yang Tuhan sudah tetapkan, atau di kota-kota ya, di tempat-tempat kediaman Yakub, orang yang sebenarnya sangat dikasihi. Tetapi di dalamnya bukan berarti semua orang yang dikasihi Tuhan itu mereka punya respon yang baik. Ini gambaran daripada hidup kita. Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan kita semuanya. Tapi terkadang kenapa sepertinya kita ditinggalkan? Kok sepertinya Tuhan mengasihi kita ini tidak seperti yang lain gitu ya. Kok yang lain lebih dikasihi, lebih disukai gitu. Padahal aku loh sama dengan mereka, mungkin kata kita begitu. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah salah menilai. Menurut saya Tuhan itu sangat jeli dan teliti. Karena dia melihat semua sepak terjang kita, melihat semua moralitas kita, melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dari situlah Tuhan punya standar penilaian yang berbeda dengan standar penilaian manusia. Kalau kita manusia suka kita melihat bahwa yang hebat, yang tampak luar biasa di depan kita, dia akan mendapatkan satu penilaian yang lebih. Ya, mungkin karena kita melihat sesuatu yang hanya tampak di mata. Tetapi Tuhan melihat setiap hati kita, kesungguhan kita. Oleh sebab itu saya lebih menekankan bagaimana kita yang hidup itu menyerah kepada Tuhan. Seringkali kita ini berontak. Ya, seringkali kita ini pengen lepas dari pegangan Tuhan gitu. Karena kita nggak percaya sungguh-sungguh itu. Tuhan mau selamatkan kita ya, nggak dulu deh, saya udah bisa gitu. Seperti sering saya gambarkan, ketika seorang anak itu tenggelam di kolam renang yang dalam, yang berapa itu, yang 3 meter atau 4 meter. Ketika dia sudah tenggelam, dia tidak bisa ini, maka sang penolong itu langsung memegang anak itu dan kemudian di bagian tengkuknya itu dipukul gitu, duak gitu ya. Kemudian ini mungkin semaput. Tujuannya apa? Supaya dia menyerah gitu ya. Dan dia bisa dibawa naik ke atas. Kalau dia gerunjalan gitu saudara sekalian ya, polai ora iso di, dan ini yang penolongnya malah kerepotan dan sekalian malah bisa tenggelam gitu. Maka dia akan dibuat tenang. Lu diam aja, dok gitu ya, langsung udah dibawa naik. Nanti sebentar kan juga sadar. Nah seringkali untuk kita menjadi sadar itu kan harus ada sesuatu yang kita alami ya. Satu proses yang sangat menyakitkan, yang mestinya tidak terjadi, tetapi kok terjadi. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita berada dalam Tuhan, apapun itu proses yang menurut pemikiran bahwa itu kok Tuhan begini, kok Tuhan tega-teganya dengan aku, bukan tega, bukan kok begini begitu, itu sesuatu yang direncanakan jahat, tidak. Tetapi itu untuk membuat kita menjadi diam gitu ya, menjadi tenang, dan bila tangan Tuhan yang bekerja. Karena sudah banyak kejadian seperti yang ada di tempat kediaman Yakub pun tidak begitu diperhatikan dibandingkan dengan pintu-pintu gerbang di Sion, yang di sana mungkin banyak orang yang berkumpul, mereka percaya kepada Tuhan, mereka mungkin memujikan pujian untuk Tuhan, dan berbagai hal yang ada yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu tempat di sini tidak terlalu berpengaruh bagi Tuhan.
Tetapi bagaimana kondisi atau keadaan situasi di situ itu bagaimana, itu yang Tuhan nilai gitu ya. Artinya ketika kita juga memuji Tuhan di tempat yang biasa, yang sederhana, bahkan di rumah kita, ya mungkin di kamar kita, dan dimanapun kita berada, Tuhan sangat memperhatikan ketika saudara dan kita semuanya, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, apalagi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, itu pasti akan lebih diperhatikan ya, dibandingkan kita mungkin di satu tempat ya, mungkin kita di gereja dan kemudian kita bersama-sama, namun hati kita ini sangat jauh betul, karena di gereja kita hanya berpikir tentang sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita sedang mencari solusi ya. Dari awal masuk ini kita sudah mulai berpikir ya, ini persoalan ini A, B, C, D dan sebagainya, diselesaikanlah satu-satu. Waktu pujian, penyembahan, tepuk tangan ya kelihatannya memuji, tapi di situ sedang menyelesaikan yang tahap pertama, selesaikan, ketemu, haleluya gitu. Kemudian pas waktu khotbah dia mendengarkan, dia juga menyelesaikan perkaranya yang lain, yang B. Ini yang poin B harus diselesaikan. Khotbahnya begitu luar biasa, ya, firman Tuhan disampaikan, tetapi dia sedang menyelesaikan persoalannya. B selesai. Khotbah di sesi yang berikutnya atau di pertengahan ya, maka dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang C ya. Maka setelah pengkhotbah itu bicara amin saudara, amin ya, kita sudah menemukan solusinya. Tetapi sayang kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Sayang sekali kita melewatkan kesempatan dalam minggu itu, misalkan kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa muka dengan muka, dan kita menikmati firman Tuhan. Ya, selesai yang kita selesaikan dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan pasti berbeda. Ya, percayalah, kita udah tahu semua ya. Apa yang diselesaikan Tuhan itu sempurna kan? Tapi kita kan melihatnya tidak sempurna kalau kita melihat apa yang diselesaikan Tuhan itu kok biasa gitu. Oh enggak saudara, itu pasti luar biasa. Itu membentuk iman percaya kita bahwa kita ini tidak selalu Tuhan menyelesaikan dengan cara yang spektakuler gitu ya. Itu dunia. Kalau dunia itu dengan cara spektakuler, kalau perlu dipamerkan ya, diunggah di YouTube dan sebagainya, sehingga dia tampak menjadi orang yang hebat, terkenal dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak dengan cara begitu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu humble, rendah hati, tidak suka pamer gitu ya. Ya kayak begitu itulah, kita meniru, menduplikasinya. Nah sekarang ini banyak orang yang sudah mereka pandai di dalam mencari situasi ya, seolah-olah bahwa hukum, bahwa bulian orang masyarakat itu sudah nggak diperhatikan. Yang paling penting dia bisa mendapatkan di mana channelnya, kontennya itu disukai sama orang setiap hari ya, karena di situ akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Di situ akan menghasilkan dolar yang akan membuat dia kaya. Jadi nggak apa-apa kita dibully orang, kita ditentang sama orang, dikomentari begini begitu, nggak apa-apa. Tapi uangnya itu miliaran saudara. Ini era sekarang ini. Jadi orang kalau cenderung dia hanya pengen terkenal, menyakiti orang, kemudian dia tampilkan di YouTube dengan debat-debat yang menurut saya ya kurang elok gitu ya. Tetapi di situ disukai orang, setiap orang klik gitu, mencari orang yang dibully siapa gitu. Dan itu akan menghasilkan dolar yang sangat luar biasa. Saya melihat beberapa orang yang mereka tampil di YouTube dengan membicarakan satu orang, dengan mengatakan begini begitu ya, dan itu diulang-ulang terus. Dan penghasilan orang itu rata-rata mereka menghasilkan dalam satu hari itu sampai 3-5 miliar ya rupiah. Itu sudah dibayangkan dalam satu bulan itu berapa. Dia hanya membicarakan tentang apa? Tentang seseorang yang sedang dibully, dihabisi gitu ya. Dan yang dibully, dihabisi ini juga diam saja, dia lebih memilih dia diam, dia tidak usah komentar ya, biar saja lah gitu ya. Tapi di sisi lain yang dibully ini juga tambah terkenal saudara. Tetapi yang membuli ini tambah kaya, tapi dia berhadapan dengan hukum. Rupanya hukum sudah tidak menjadi sesuatu yang menakutkan kok. Mereka pikir jika mereka punya uang, dia bisa membeli hukum itu.
Karena sampai sekarang pun hukum masih bisa dibeli. Nah disitulah saudara terjadi satu hal yang kita ini bingung kadang-kadang melihat bagaimana orang kita ini akan menjadi panutan. Orang sekarang ini hanya suka mencari hiburan gitu, ketawa-ketawa. Artinya apalagi kalau hatinya tuh sedang benci dengan seorang dan pas yang dibully itu adalah orang yang dibenci. Wah, dia langsung senang sekali saudara. Nah kita di dalam Kristus kan tidak diajari begitu. Maka menurut saya sih kalau saya tidak suka komentar. Saya tuh kadang-kadang mau komentar ada gergetan gitu ya rasanya. Tapi tak pikir nanti namaku ada di situ, kelihatan komentarnya jelek. Nanti ada yang menjawab di bawahnya, oh tidak sejahtera. Biarkan aja lah. Bahwa kita melihat saja dari jauh ya. Kemudian kita doakan sajalah supaya Indonesia ini tenang gitu. Nah itu saudara sekalian. Jadi jika sekarang ini kita terasa tidak dipilih sama Tuhan, tidak diperhatikan gitu ya maksud saya. Jangan mengatakan tidak diperhatikan oleh karena Tuhan itu nggak suka sama kita. Tetapi oleh karena Tuhan mungkin melihat sikap laku kita ini yang Tuhan tidak cocok, nggak pas gitu. Bagaimana kita tidak bisa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita yang membiarkan hidup kita ini mungkin ditunggangi oleh keinginan-keinginan kita yang begitu kuat. Kita nggak pernah memperhatikan Tuhan dengan sungguh-sungguh pada waktu di ibadah di gereja pun. Kita tidak bisa sungguh-sungguh, yang kita pikirkan adalah sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah kemudian Tuhan lebih memilih yang lain. Yang mereka punya waktu ketika menyembah Tuhan, dia sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia meresapinya dan kemudian menjadi rema bagi hidupnya. Siapapun yang menyampaikan firman itu bukan opini dari seorang hamba Tuhan itu. Ya, seorang hamba Tuhan harus menyampaikannya firman ini supaya orang bisa diubahkan. Ya. Jadi kalau ada yang mungkin wah aku tertemplak, kemudian ini nyindir dan sebagainya itu bagus saudara. Sebab kita sedang diperhatikan sama Tuhan. Kita mungkin ditemplak, disindir dan sebagainya itu bagus. Tuhan memperhatikan hidup saudara dan kita semuanya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Saudara kita melihat, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Di kota Sion, di mana kota ini tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Jika kita berada di dalam rumah Tuhan, kita berada dalam ketaatan, ketundukan kita kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan menegakkan kita. Menjadi orang yang tegak itu artinya kita sanggup siap untuk menghadapi segala sesuatu yang di hadapan kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menegakkan kita, yang menjadikan kita ini siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Karena tantangan itu adalah bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan ingin kita ini naik step yang lebih tinggi. Kita ke tingkat yang lebih tinggi untuk kita bisa menjadikan hidup kita ini akan sampai ke tataran yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu tatarannya sangat tinggi, saudara. Dan kita tidak boleh merespon itu hanya dengan abal-abal, dengan biasa-biasa. Merasa bahwa aku sudah diselamatkan, sudah selesai lah gini-gini aja. Yang penting aku kelihatan, yang penting aku ini bisa ya kelihatan sama teman-teman yang lain dan sebagainya. Tidak begitu saudara. Kesungguhan kita, kesetiaan kita itu sangat-sangat dinilai oleh Tuhan. Bukan Allah ora gitu ya, kalau bahasa Jawa ini Allah ora. Bukan sak-sae lah. Pokoknya alon-alon waton kelakon ya. Seluman-selumun selamat gitu dan sebagainya. Pakai istilah-istilah yang lama gitu. Kita di dalam Tuhan kita harus punya semangat saudara. Kalau kita nggak punya semangat ya mana bisa kita doa pagi seperti ini ya. Setiap pagi gitu ya kita harus buka handphone atau laptop kemudian mengorbankan
paket kita dan sebagainya ya. Tetapi saudara, kalau kita mau menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Berapa paket kita Tuhan tukar. Berapapun waktu kita yang kita berikan, Tuhan akan menggantikan dengan waktu yang luar biasa. Nah, artinya bahwa saudara, kalau kita hidup tenang di dalam Tuhan, seperti berada di Sion, maka seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia Tuhan yang Maha Tinggi menegakkan kita, membuat kita tegak, berjalannya tidak melengkung ya. Kalau orang melengkung itu atau tunduk gitu ya, kelihatan lesu gitu, tidak punya semangat ya. Tetapi kalau orang itu ditegakkan ya, jalannya ditegakkan, bukan sombong loh ya, ditegakkan oleh karena kita siap menghadapi segala tantangan kita ya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana, Selah, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Ya. Ini nyanyian. Segala mata airku ada di dalammu. Ya. Artinya satu sama lain. Kita saling memuji karena mu-nya ini juga kecil ya. Airku, ku-nya juga kecil. Segala mata airku yang mengalir dalam hidupku itu ada di dalammu, dalam diri kalian yang bersama-sama dalam persekutuan ini. Mereka menyanyi dengan penuh sukacita. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita melihat hal ini, biarlah ini menjadi satu kekuatan, ketetapan bagi kita semuanya. Tuhan punya cara untuk memilih, untuk mengasihi seseorang. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, menyayangi kita. Tapi Tuhan sedang membentuk hati saudara dan kita semuanya. Untuk kita orang-orang yang tinggal di dalam kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan. Di Sion ini bicara soal tempat di mana orang di sana adalah orang-orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan. So kalau kita melakukannya dengan baik saudara sekalian, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan menyediakan bagi kita semuanya. Menurut saya ini dahsyat. Jika bukan dari Tuhan, bagaimana perkataan ini atau firman ini muncul, saudara? Ya, sebab ini bicara soal pernyataan yang membuat hati manusia menjadi tenang. Ketenangan hati kita ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, kita punya kepemilikan yang hebat pun itu tidak bisa menjawab ketenangan hati kita. Tetapi di dalam Kristus ada damai, sejahtera, ada sukacita yang terus boleh dinyatakan bagi kita semuanya. Dan itu akan menjadi sebuah sukacita yang terus-menerus sampai selama-lamanya, sampai satu kali Tuhan menetapkan kita, sampai satu kali kita masuk ya ke dalam tempatnya yang kudus yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Itu saudara sekalian, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita, terus kita disadarkan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi, karena ini adalah zaman akhir di mana kita diuji supaya kita nanti kita ikut di dalam rapture, dalam pengangkatan, supaya kita tidak tertinggal. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada persiapan yang itu perlu satu salib yang harus kita pikul, yang begitu berat, tetapi Tuhan membuat semuanya menjadi ringan ketika kita berada bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan menjabarkan kepada setiap kami
menguraikannya lebih jelas lagi. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus setia kepadamu Tuhan. Tuhan berikan waktu, kesempatan demi kesempatan untuk kami bisa memperbaiki diri kami, supaya kami menjadi berkenan. Karena Tuhan lebih berkenan dikatakan di pintu gerbang Sion daripada di kota-kota Yakub. Artinya di tempat yang dimana persekutuan itu ada, pujian pengagungan kepada Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kami dalam anugerah-Mu. Tuhan, Kau yang tolong kami, yang pegang tangan kami. Dalam setiap pergumulan kesesakan pun kami tidak takut, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang merenda sesuatu, menolong lebih daripada apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan selamatkan seluruh keluarga kami. Selamatkan anak-anak cucu cicit kami. Sampai selama-lamanya Tuhan selamatkan mereka. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini, kami sedang mengerjakan satu warisan rohani bagi anak cucu kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengatur semua mekanisme yang ada. Tuhan yang selamatkan dan menjamah setiap anak-anak kami, cucu kami, semua orang-orang dekat kami. Selamatkan mereka Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami kedapatan bahwa kami benar-benar memiliki iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus.